Indonesia di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk mengambil berkahnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang ingin mimpin doa? Ya, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini tanggal berapa? 15. Ya, 15. Ada yang tidak hadir? Oh, lengkap. Alhamdulillah. Berarti semuanya lengkap, sehat. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai mempelajari pelajaran hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya mengenai ciri dan karakteristik dari hikayat. Hikayat itu apa saja karakteristiknya? Ya, silahkan. Kemustahilan, kesaktian, pengang tidak diketahui, istana senteris, tema kerajaan, alur berbingkai. Ya, apalagi selain yang disampaikan oleh temannya tadi, ada yang tahu karakteristik hikayat? Ceritanya di mana biasanya? Kerajaan. Iya, kerajaan. Selain di kerajaan, adakah lagi? Apa? Yang memiliki kesaktian. Iya, memiliki kesaktian. Nah, kalian sudah tahu karakteristik dan definisi dari cerita hikayat. Hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai hikayat. Setelah kita belajar, kalian diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, ya. Seperti itu. Nah, jadi apakah kalian tahu perbuatan baik itu seperti apa saja? Apa? Membantu orang lain. Ada lagi? Membantu orang tua. Adakah lagi? Membantu guru. Apa? Buang sampah pada tempatnya. Semua yang kalian sebutkan tadi itu termasuk dalam sebuah nilai-nilai kehidupan. Paham sampai sini dulu? Nah, seperti itulah nilai-nilai hikayat. Ya. Nilai-nilai hikayat dapat kita lihat dari apa saja? Ya, apalagi? Tadi ada yang menyebutkan membantu guru. Nah, itu kira-kira nilainya terlihat dari apa? Iya, tingkah lah, laku. Jika ada yang berkata jujur, berarti masuk yang mana?
Apa? Berpikir atau sikap atau tingkah laku? Lebih sikap betul. Nah, sudah mulai memahami bagaimana ketika nanti kalian diberikan teks, ya, nanti Ibu serahkan untuk menganalisis atau mencari nilai-nilai hikayat tersebut bisa dilihat dari pola tingkah laku dari si tokoh, ya kan? Kemudian bisa dari pola pikirnya, sikapnya. Jadi bisa kalian lihat dari berbagai hal yang tadi. Nah, ya kan? Bagaimana bisa dimengerti? Ya, Ibu akan menjelaskan. Nah, kira-kira ini nilai apa ya di sini? Nilai pendidikan. Betul. Nah, ini nilai pendidikan berkaitan dengan apa? Iya, kalian saat ini sedang termotivasi untuk belajar. Nah, itu termasuk dalam nilai pendidikan. Nah, kemudian yang selanjutnya nilai religius. Nilai religius kira-kira berkaitan dengan apa? Agama. Ada lagi? Ibadah. Betul, Ali. Ada? Tuhan. Misalnya hari ini Ibu sholat subuh. Berarti itu nilai apa? Religius. Misalnya ada lagi yang bisa memberikan contoh? Berdoa. Betul, Indra. Berdoa. Berdoa masuk pada nilai? Apakah kalian sering berdoa? Sering. Alhamdulillah. Apa yang sering kalian doakan? Orang tua. Doa tidur. Doa apa? Doa makan, doa tidur. Ada lagi? Supaya cepat sukses. Amin. Selanjutnya. Nah, ini kira-kira. Ini apa nih? Sampah. Foto orang membuang sampah. Kemudian di bawahnya menolong tanpa pamrih, yakin? Suap. Kira-kira ini nilai apa? Betul, nilai moral berkaitan dengan apa? Iya, sikap kita. Iya, jangan. Siapa yang suka menerima suap? Ada? Astagfirullah, ya. Tidak, jangan ya. Jangan menerima suap apapun. Dan siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Hei, jangan tuduh-menuduh. Iya. Nah, apakah orang yang membuang sampah sembarangan menunjukkan nilai moralnya baik? Iya, jadi jangan lagi. Selanjutnya ini apa? Sosial. Siapa yang sering ada yang pernah naik gunung? Apakah ketika naik gunung kalian membantu teman? Kenapa tidak? Beban. Apa? Belajar sakit. Harus. Nah, nanti kalau kalian tidak saling tolong menolong, maka tidak menunjukkan nilai sosial yang baik. Nah, seperti itu. Jadi harus tolong menolong terhadap teman atau orang di sekitar kita. Selanjutnya. Nah, nih. Siapa yang pernah ke sini? Saya. Sepupu Ali. Ini di mana tempatnya? Di Siring. Nah, kira-kira ini bekantan atau monyet? Yang bekantan angkat tangan. Ya. Saya manusia, Bu, ya. Ini adalah gambar bekantan, ciri khas dari apa? Banjarmasin. Nah, itu termasuk pada nilai budaya. Bagaimana bisa memahami untuk pengertian dari nilai sosial, budaya, pendidikan, religius, dan juga apa? Satunya lagi? Moral, ya. Nah, saat ini Ibu akan meminta kalian untuk menebak sebuah video, ya. Perhatikan video berikut ini supaya kalian lebih mudah memahami lagi nilai-nilai hikayat. Ambil tidak ya? Baiklah.
Banyak sekali. Emas. Emas. Ternyata ini malah benar. Ini hari keberuntunganku. Aku akan kaya. Kaya. Tangguh. Sedikit lagi. Aku akan kaya. Kaya. Belum jelek. Udah mencampur sama orang. Itu sudah risiko tanggung sendiri. Coba dulu saja. Sedikit lagi, aku akan kaya. Hah? Bagaimana ini? Aku tenggelam. Tolong, tolong, tolong. Ya, ini kira-kira berisi nilai apa? Egois, betul. Sikapnya egois. Kemudian tamak. Nah, itu menunjukkan nilai apa? Ya, nilai moral yang baik atau yang buruk? Buruk. Seharusnya tidak boleh tamak. Betul. Selanjutnya, Esokan harinya, Prabu Aryo Seto segera mengirim para prajuritnya ke penjuru kerajaan untuk mengumumkan sayembara mengambil daun sirna ganda. Bagi yang berhasil mengambilnya, akan diberi hadiah perhiasan dalam jumlah banyak. nah, tadi ada sebuah apa? Sayembara. Sayembara itu kira-kira nilai apa? Budaya. Kira-kira saat ini masih ada sayembara? Tidak. Berarti itu budaya kapan? Iya, zaman dahulu. Selanjutnya, kalian sudah bisa menebak ya, berarti sudah memahami. Nah ini. Emas dan makanan menjadi kosong. Yang lagi langsung memberikan semua permintaan burung bayat. Akibatnya, gudang emas dan makanan menjadi kosong. Sedangkan si penggetah setiap hari membagikan emas dan makanan kepada rakyat miskin. Rakyat sangat berterima kasih kepada si penggetah yang baik hati. Nah, kira-kira nilai apa? Mengapa sosial? Iya, membantu berbagi kepada rakyat yang miskin. Betul. Iya. Sebagai pemuda yang cakap, Mas Karebet mampu menyerap dengan baik semua ilmu yang diajarkan oleh Ki Ageng Sela. Di bawah bimbingan Ki Ageng Sela, Mas Karebet menguasai berbagai ilmu dari tata pemerintahan hingga bela diri. Karena Mas Karebet berasal dari desa Tingkir, Ki Ageng Sela kemudian memberi julukan Mas Karebet dengan nama Joko Tingkir. Suatu hari, Ki Ageng Sela memanggil Joko Tingkir dan mengajaknya berbicara empat mata. Karebet, kamu sudah bertahun-tahun belajar di sini. Semua ilmuku sudah kuberikan kepadamu, tidak kurang dan tidak lebih. Aku memintamu agar segera mengabdikan diri pada Kesultanan Demak. Di sana, semua ilmu yang kamu miliki bisa kamu amalkan. Jika itu yang menjadi perintah Eyang Guru Sela, Ananda siap melaksanakannya. Iya, yang baju hijau siapa? Gurunya. Berarti ini nilai apa? Pendidikan. Terakhir ini videonya. Nah, tebak silahkan. Ini yang video terakhir. Ini adalah video yang bisa diambil nilai kehidupan saat ini. Bang, maaf. Jadi bang, itu tuh orang itu, misi. Om. Ini dompetnya om.
namanya? Siapa namanya? Yang tahu-tahu aja. Nah, nilai apa di sini? Hah, yakin? Iya, nilai. Kenapa nilai moral? Kejujuran. Apakah kalian pernah menemukan barang di tengah jalan? Apa yang kalian lakukan? Mengembalikannya atau disemak? Iya. Di mana? Ada yang pernah menemukan barang di tengah jalan? Pernah. Jadi kalau kalian menemukan barang, harus dikembalikan kepada orangnya. Nah, seperti ini cara kalian menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat nanti. Ya, bagaimana sudah dapat memahami pembelajaran nilai-nilai hikayat? Sebelum kita akan Ibu bagikan LKPD. Bagaimana? Paham? Iya. Silahkan kita sama-sama, kalian sudah bentuk kelompok. Lihat, ini adalah teks yang harus kalian analisis. Judulnya Hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Teks hikayat ini Ibu masukkan di dalam sebuah video. Nanti kalian sambil nonton, sambil baca, dan langsung analisis nilai-nilai apa saja yang ada di dalam teks ini, ya kan? Sama-sama kita baca. Nah, di sini ada yang berwarna apa itu? Kuning. Kira-kira yang berwarna kuning ini kata apa? Apa? Bahasa Melayu yang disebut dengan kata Iya, kata Kais. Sama-sama kita baca, perhatikan. Siapa yang bisa menebak kata yang berwarna kuning di antara 4 buah ini? Silakan. Boleh kalian angkat tangan atau ternyata ada yang lebih dari 1 orang tahu? Silakan. 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 Sahibul hikayat itu apa? Iya, pengarahan cerita. Sebermula? Iya, silahkan sebermula. Mulanya, betul. Kalau kita baca berarti menurut pengarang. Baca. Mulanya Mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya? Iya, seperti itulah supaya kalian bisa memahami dari teks hikayat. Kalian cari dulu arti makna dari kata arkais ya. Selanjutnya bisa sama-sama kita baca lagi. Kuning, apa artinya? Ngarai. Jurang, betul. Nah, berarti lengkap dengan jurang, apalagi? Pegunungan. Nah, ini kata arkais yang sudah kalian temukan tadi. Bisa diperhatikan. Nah, untuk video ini akan Ibu kirimkan di dalam grup WhatsApp grup kalian. Nah, silahkan kalian nanti secara berkelompok, kalian silahkan langsung analisis dari video yang akan Ibu kirimkan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau sudah memahami bagaimana? Sudah paham, ya. Perhatikan cara mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita sudah tadi Ibu sampaikan bahwa kalian akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Nah, yang pertama, bacalah teks hikayat yang berjudul Saijaan dan Ikan Todak dari video yang ditampilkan. Tadi sudah kita baca sama-sama. Boleh kalian ulang lagi nanti di video yang sudah Ibu kirim tautannya di grup kalian. Kemudian langkah yang kedua, analisislah nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Kemudian
Setelah kalian mampu menganalisis, hasil analisis kalian tadi silahkan tulis di dalam kolom di bawah. Coba kita perhatikan. Di situ ada tanda buku. Kira-kira nilai apa? Pendidikan. Jadi tulis kutipannya di sini, kemudian di sini nilai kehidupan yang menjadi pelajaran bisa kalian jadikan sebagai contoh. Selanjutnya, nah ini nilai religius ya. Kemudian di lembar selanjutnya ini nilai apa? Moral. Sosial. Nah, jangan lupa untuk menuliskan nama-nama kelompok kalian di LKPD supaya nanti Ibu mudah untuk menilai siapa saja yang mengerjakan tugas. Bagaimana, bisa dimengerti? Ada orang yang telah membeli Aman sudah? Bu, aman Bu. Bagiannya masih kerja kelompok Bu? Iya, baik. pada siapa saja sedang sikap memenuhi janji dan pada siapa saja koma tentu aja dan Sudah selesai semua? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, karena kalian semua sudah selesai, tentukan perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Kita mulai, siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Kelompok berapa? Silakan acukan tangan. Kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerjaan kami. Nilai pendidikan. Tetap berjuang dalam mencapai tujuan dan pantang menyerah. Kutipan kalimat, siang malam ia bersamadi di batu karang di antara percikan bui, debus, ombak angin, gelombang dan badai topan. Ya. 1. Nilai religius, selalu berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Kutipan kalimat, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Nilai moral, perilaku baik kepada keluarga seperti memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. Kutipan kalimat, tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu Datuk Mabrur menceritakan maksud perkataannya selama ini. Nilai sosial, saling membantu kepada sesama. Kutipan kalimat, kita harus rakyat mufakat, bantu membantu, bahu membahu. Setuju? Iya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Setelah kelompok 2, siapa lagi yang ingin presentasi? Ya, silakan kelompok 1 perwakilan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari tugas ini. 1. Pendidikan, nilai kehidupan, tetap berjuang dalam mencapai tujuan dan pantang menyerah. Kutipan kalimat, siang malam ia bersemadi di batu karang di antara percikan buih, debur ombak, angin gelombang dan badai topan. 2. Religius, nilai kehidupan, selalu berdoa hanya kepada Tuhan Sang Pencipta, selalu bersyukur kepada Tuhan dengan yang telah didapatkan.
Kutipan kalimat, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Moral, nilai kehidupan, perilaku baik kepada keluarga seperti memikirkan masa depan, keluarga dan keturunan. Kutipan kalimat, tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud pertapaan saat ini. Sosial, nilai kehidupan, saling membantu kepada sesama, menolong sesama yang telah memerlukan bantuan dan sedang kesulitan. Kutipan kalimat, kita harus rakat mufakat, bantu membantu, bahu membahu. Setuju? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa lagi yang ingin presentasi? Oh, kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Di sini. Ya. Maju lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan hasil diskusi kami. Nilai kehidupan, tetap berjuang dalam mencapai tujuan dan pantang menyerah. Kutipan kalimatnya adalah, siang malam ia bersama di batu karang di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Nilai kehidupan. Nilai kehidupan. Nilai apa itu? Agama, religius. Nilai kehidupan agama, selalu berdoa hanya kepada Tuhan Sang Pencipta. Iya. Kutipan kalimatnya, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Nilai moral, perilaku baik kepada keluarga seperti memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. Kutipan kalimatnya, tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud pertapakannya selama ini. Nilai sosial, saling membantu kepada sesama. Kutipan kalimatnya, kita harus rakat mufakat, bantu membantu, bahu membahu. Setuju? Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan atau jawaban kalian tadi sudah sama dengan kelompok 4? Sama, ya berarti semuanya sudah bisa menganalisis istilah hikayat. Ya, terakhir kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan maju, kelompok 4 silakan duduk. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Bujur-bujur. Nilai kehidupan pendidikan. Tetap berjuang dalam mencapai tujuan dan pantang menyerah. Kutipan kalimat pendidikan, siang malam ia bersemadi di batu karang di antara percikan buih, debut ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Nilai kehidupan religius, selalu berdoa hanya kepada Tuhan Pencipta. Kutipan kalimat religius, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Iya. Lanjut. Nilai kehidupan moral, perilaku baik kepada keluarga seperti memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. Kutipan kalimat moral, tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Nilai kehidupan sosial, saling membantu kepada sesama. Kutipan kalimat sosial, kita harus rakat mufakat, bantu membantu, bahu membahu. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan duduk. Ya, semuanya sudah presentasi, sudah kembali di tempat duduknya masing-masing. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan. Ya, silahkan Mbak Dil. Silahkan berdiri. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pertama menganalisis teks hikayat, yaitu nilai-nilai hikayat yang ada menjadi 5. Yang pertama adalah nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral,
dan nilai sosial. Nilai sosial, satu lagi? Nilai? Nilai budaya. Iya, nilai budaya. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Fadil. Ya, Ibu akan mengevaluasi pengetahuan kalian secara individu dengan menggunakan media kuisis. Silakan keluarkan ponsel kalian. Akan Ibu bagikan 377422 untuk kodenya. Silakan masukkan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Fadil. Yang kedua tadi siapa? Ihsan. Yang ketiga? Siapa? Nabila. Iya, 3 orang yang hari ini kuisis pemenang 1, 2, dan 3. Nah, selesai kita kuisis, kita refleksi dulu pembelajaran kita dari awal sampai kita melaksanakan kuisis tadi. Bagaimana perasaan kalian? Ayah tidak semangat. Perasaan kalian bagaimana? Iya. Ibu tanya, bagaimana perasaan si juara 1 kuisis hari ini? Iya. Senang, bahagia? Iya. Jadi selain itu, apakah dari materi yang Ibu sampaikan ada yang masih belum kalian pahami atau sangat sulit? Semuanya mudah. Ya, mungkin kalian akan merasa sulit membedakan antara nilai moral dan juga sosial. Karena nilai sosial dan moral itu kurang lebih, ya kan? Tetapi kalian harus ingat bahwa sosial itu berkaitan dengan orang lain. Sedangkan kita secara moral itu perbuatan sikap kita, jujur, baik hati, membuang sampah ya pada tempatnya. Nah, seperti itu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Terasa sangat berkesan? Berkesan? Nah, iya. Jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit, belajar yang baik, ya kan? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin mimpin doa? Ya, boleh kamu lagi. Setelah mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama Menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita yel-yel SMK Negeri 3 Banjarmasin. Ya. Mulai siap? Siapa kita? SMK 3. SMK 3. Bisa. SMK 3. Hebat. SMK 3. Manjada Manjada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.